Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi di sini kita akan membahas tentang communication accommodation. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, ada kata pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya sendiri Hardianti, dan di sebelah kanan saya Fikriani, Saya Bias Mira, dan saya Eda Amelia. Nah, jadi communication accommodation itu merujuk pada proses penyesuaian gaya komunikasi mulai dari segi bahasa, logat, dan nada bicara. Nah, dengan penyesuaian ini kita bisa berbicara dengan lawan bicara kita dengan lawan bicara kita ini merasa kalau kita tuh sefrekuensi, sehingga mereka tuh nyaman berkomunikasi dengan kita. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, adapun penyesuaian yang dimaksud itu tidak hanya penyesuaian bahasa atau budaya, tetapi juga penyesuaian nada, cara bicara kita terhadap lawan bicara kita. Kebetulan kita berempat ini dari kota yang berbeda-beda, tentunya memiliki bahasa yang berbeda-beda pula, serta logat dan nada yang berbeda-beda. Nah, contohnya saya yang pindahan dari Luwu ke Goa, mungkin Sulawesi itu sama-sama keras. Tapi kadang saya juga kaget dengan cara nada bicaranya orang Goa. Oh iya. Iya, padahal kan dari dulu kan setahu saya keras juga kan. Iya. Dan ketemu Makassar keras juga, tapi masih kaget ya. Iya. Contohnya saya juga, saya sama-sama dari Luwu, tapi dia Fitri dari Luwu Utara ya. Iya. Saya dari Luwu Timur. Kebetulan pindah ke Makassar juga merasakan ya perubahannya, perbedaannya dari nada, bahasa, logat terutama. Tetapi menurut saya cukup terbiasa karena dulu juga itu cukup keras. Cuman saya merasakan perbedaannya yang cukup jauh tuh saat saya baru-baru pindah dari Bone. Kan seperti yang kita tahu kan, Bone itu cara bicaranya lembut, halus. Pindah ke Luwu agak keras, pindah ke Makassar ya sama-sama keras. Iya sih, saya sama kayak dia. Kemarin kan itu udah di Kalimantan, dan orang Kalimantan tuh kalau cerita santai. Ya. Kalau jauh ya suaranya besar, kalau dekat ya suaranya santai. Beda ya, sama Beda. Makassar. Kan kalau di Makassar pertama kali dari Kalimantan ke Makassar dulu kan. Pas sampai di sini tuh orang kayak ini kita udah kesampingan kan. Terus dia tuh ceritanya, "Wih, dari mana tuh?" Kayak ngegas begitu. Iya. Padahal ini kita udah dekat Iya. berapa senti aja nih jaraknya, tapi kayak caranya orang itu besar, jadi agak kaget lah pas di sini. Terus ke Bone, wah lembut sekali, kayak ini orang padahal ini kemarin tante aku sempat marah, tapi kayak ini dimarahin atau bukan ya? Udah tahu dibedakan gitu Karena saking lembutnya cara bicara. Iya. Saya sendiri sih yang Makassar jujur kaget juga sih. Apalagi kayak kita saling dekat tapi nada bicaranya itu keras sekali, kayak seperti lagi dimarahin. Oh, berarti ini ya budaya itu walaupun sama, tapi kalau dia tidak mempraktekkan communication accommodation yang baik atau yang efektif itu tetap bakal susah. kaget, Iya. timbul culture shock gitu. Miscommunication Ya, bisa. miscommunication dalam Nah, kebetulan juga di kelas kita ada dari yang di luar Sulawesi, dari Sumatera, sama-sama keras. Cuman dari segi bahasa itu sangat-sangat jauh berbeda dengan orang Makassar. Jadi kayak agak sulit, mungkin lebih sulit lagi berkomunikasi dengan orang luar Sulawesi daripada Sulawesi itu sendiri. Iya, karena kita aja yang berempat itu sepulau, tapi masih susah untuk menyesuaikan. Apalagi kalau beda pulau ya kan. Tapi mungkin dia juga merasakan hal itu ya. Iya. Bahkan mungkin lebih susah dari kita. Mungkin dia lebih susah menyesuaikan dengan teman-temannya yang ada di sini. Apalagi Iya. mungkin pengalaman pertama dia bertemu dengan orang-orang Makassar, orang-orang Sulawesi Selatan di luar dari pulaunya sendiri. Iya sih. Di Sulawesi Selatan kan banyak sekali ya budaya-budaya, otomatis banyak juga bahasa-bahasa yang berbeda. Bahasa saja di Sulawesi Selatan, bahasa Bugis saja itu banyak macamnya. Iya, betul. Bahasa Bugis ya. Aku tuh pernah ketemu sama orang Bugis juga, orang Bugis kayak ngomong air aja nih kan, dalam bahasa Bugis beda. Ada yang hai, wae. Bone sama Sinjai itu beda sekali. Iya. Meskipun jaraknya tuh dekat, cukup dekat ya Sinjai sama Perbatasan. perbatasan sama Bugis, tapi Sama Bugis tapi bahasa bahasa beda. iya.
makanya tuh agak susah ini, apalagi orang yang misalnya pertama kali dengar hai pasti Iya. bakal bilang hai terus. Hai. Nah iya kan kita ada, oh ini orang menyapa bukan minta air. Tapi kan Iya, kita betul, hai saya. ada hai gitu, agak itulah susahnya. Makanya tuh kalau kita sudah mempraktekkan teori communication accommodation ini sendiri, kita jadi mudah menyesuaikan diri atau menyesuaikan bahasa dengan siapa kita berbicara, dengan lawan bicara kita, sehingga tuh kita bisa dikatakan oh sefrekuensi dengan orang ini. Betul sekali. Sehingga tidak menimbulkan kayak miscommunication, kan bisa jadi karena berbeda bahasa, bisa jadi kayak salah tangkap. Tanggap iya betul. Yang tadinya orang ini minta air, kita malah iya hai juga, padahal minta air tapi bilangnya hai. Terus mungkin ada pengalaman lainnya dari kalian? Kan saya sendiri orang Makassar. Nah, kalau di Makassar itu saya. Nah, sedangkan Indonesianya itu yang di Jakarta kita berdua. Iya. Kita tuh lebih dari satu. Iya. Ngomong dengan orang dari luar Sulawesi itu, kita mau makan ini. Kita mau makan ini. Saya Dia menganggap saya mau makan ini, tapi dia menganggap kita berdua Iya. makan. Ya, agak sulit. Nah, ya berarti inilah peran pentingnya communication accommodation dalam komunikasi kita secara efektif, entah itu sesama sama orang apa sih namanya? Ya sebudaya, sebudaya. Nah, kalian ini kan dari berbeda-beda daerah ya, tetapi masih di dalam Sulawesi Selatan. Saya ingin menanyakan perbedaan-perbedaan budaya dari kalian masing-masing nih. Apa bahasa daerahnya kalian masing-masing makan? Dimulai dari Ega. Oh iya, perbedaan bahasa ya. Bahasa makan dari daerah saya, dari Bone tuh makan ya mantre. Sama dari Bone. Kalau dari Makassar, bahasa saya makan itu ngantrek. Hampir sama ya. Hampir. Ya, kalau saya tinggal di Luhut Utara, tapi saya Bugis Cakra Solo, kebetulan makan itu mandre juga. Oke, Mandre. Lalu apa bahasa daerah kalian masing-masing terjatuh? Terjatuh. Jadi bahasa daerah jatuh itu bahannya ya teman-teman. Ada medu, model jatuh yang nyungsep itu Ya, nyunyuk. ya, Nah, model jatuh yang apa sih? Yang begini itu tak busuk. Sangat banyak sebenarnya kalau untuk bahasa jatuh. Ada nih yang Kalau sosoro apa saya itu? kebetulan kan orangnya tuh nggak besar di Sulawesi ya, jadi kayak setahu saya sih kalau bahasa Bonenya jatuh itu sendiri mendrung sih mendrung. Iya, mendrung banyak. Setahunya itu mendrung. Kebetulan saya bukan Makassar Tara, jadi sehari-hari kalau ada yang jatuh ya jatuh. Oh, Ada sih aku pernah dengar ini matung. Ya, Matung kalau di Makassar tuh. di mana? Oh, langsung ke matung. Matung nanti gitu. Kalau lu sendiri gimana? Mungkin sama sih kayak Ega. iya. Medu, apa nyunyuk, tak busuk, tak bengkang. Gitu. Oke, itu salah satunya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Apa ciri khas makanan daerah kalian yang mewakili daerah kalian masing-masing yang pasti beda? Ya, Pasti beda. Dimulai dari Ega dulu, apa? kalau untuk Luwu, saya kan tinggalnya di Luwu, besar di Luwu. Luwu itu terkenal sama kapurung. Tapi kalau Bone itu bumbunya banyak ya. Iya banyak. Ada rumput, onde. Maroko itu dari mana? Tahu sih, kayak bungkus beda lagi. Ini lainnya. Kalau Makassar pasti semuanya tahu. Makassar itu terkenal dengan Coto. Coto. Makassar. Ya. Kalau lu kayaknya sama sih kayak gak jual satu. Cuman di sana itu banyak yang jual soko. Iya, soko. Beda sokonya di sini. Beda. Ada. Sama, cuman bahasanya yang beda. Kalau di Soko itu kan di Makassar. Soko itu Bugis, Bugis semua. Soko. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya teman-teman. Dari teman-teman masih ada lagi yang mau
Sepertinya cukup ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja bincang-bincang dari kami berempat terkait materi teori communication accommodation. Mungkin dari beberapa menit yang kami bincang-bincang ini mungkin teman-teman sudah bisa lah untuk mengetahui sedikit atau memahami apa sih communication accommodation itu, bagaimana sih contohnya communication accommodation ini, bagaimana case yang terjadi kalau kita tidak memahami communication accommodation itu sendiri, dan bagaimana juga dampak kalau kita paham terhadap communication accommodation itu sendiri. Betul sekali. Oke, mungkin cukup itu saja bincang-bincang kita pada sore hari ini. Kebetulan ini juga sudah sore sekali. Sebelumnya juga sebelum menutup ada pantun sedikit berbahasa Bugis ya. Anak darah mata pasanggara jemu magelo nasaba natondo ipaku delo ada matan redui panaimu dek mah mula